Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariel Febriansa dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya akan memaparkan suatu studi kasus dengan kaitannya dengan komponen belanja daerah yang dimana studi kasus yang saya bawakan di sini adalah mafia tender proyek DBH Sawit Kota Binjai. Yang dimana kita mulai dari kronologisnya dulu kali ya. Nih di sini studi kasus di Kota Binjai ini sebenarnya pada tahun 2025 awal bulan Oktober itu ada 3 tersangka kan, yang dimana ada Rido sebagai PPK, lalu juga ada Sony sebagai PPTK, lalu juga Tri Soeharto yang dimana sebagai pihak penyedia ataupun sebagai kontraktor, yang dimana nilai proyek ini yang disorot mencapai 14,9 miliar yang itu kan nilai yang apa ya, nilai yang besar gitu ya menurut saya. Di Kota Binjai itu kan 14,9 miliar ini tersebar gitu dalam 12 paket pekerjaan pemeliharaan dan pengerasan jalan gitu, yang dimana di sini tuh berbentuk infrastruktur gitu ya, infrastrukturnya jalan gitu. Lalu di sini si Tri Soeharto itu yang juga merupakan terdakwa itu dia memberikan keterangan kalau di hadapan majelis hakim kalau uang saya itu di Pemkot Binjai yang belum dibayarkan sekitar 5 miliar lebih. Sebenarnya apa sih makna dari pernyataan ini? Artinya kontraktor lah ya yang justru dirugikan, bukan pemerintah daerah. Nah, pemerintah Kota Binjai ini terbukti lah belum membayar hak penuh lah kepada pihak penyedia jasa hingga miliaran rupiah. Nah, fakta lain yang memperkuat narasi bukan korupsi itu terungkap dari keterangan pejabat BPKAD yang dimana mereka menyebut bahwa pembayaran kepada penyedia itu baru mencapai 30% dari uang muka. Nah, tidak sesuai dengan kontrak di awal gitu. Lalu ketika kita sekarang kita mengaitkan dengan analisis dari sisi pendapatan daerahnya ya. Nah, DBH ini kan sebenarnya kan dana bagi hasil ya sebagai objek kasusnya kan. Nah, dalam struktur APBD ini kan DBH merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat gitu. Nah, DBH ini adalah dana yang dialokasikan kepada daerah penghasil sumber daya alam gitu, tertentu sebagai imbal balik lah atas penerimaan negara dari sektor tersebut. Nah, dalam kasus Binjai ya sumbernya DBH-nya itu sawit gitu ya. Artinya daerah ini berhak lah atas bagi hasil dari penerimaan dari pusat lah ke daerah dalam sektor kelapa sawit ya tentunya. Nah, secara konsep kan DBH emang kembali lagi lah ke daerahnya karena tujuan dari DBH ini kan mengurangi kesenjangan fiskal vertikal, lalu juga meningkatkan fiskal kapasitas daerahnya juga. Tapi kalau di kasus Binjai itu kita dapat menganalisis gitu, dapat tahu gitu kalau DBH ini hanyalah alat yang bukan tujuan gitu. Kehadiran DBH kan yang besar itu tidak otomatis menjamin kesejahteraan dari masyarakatnya jika tata kelolanya yang bermasalah gitu. Dalam kasus ini kan alih-alih DBH digunakan secara produktif, tapi nyatanya menjadi sumber polemik hukum dalam sengketa pembayaran kontraktor gitu. Nah, di sini juga kalau dari sisi belanja daerahnya ya. Nah, inti dari permasalahan kasus Binjai ini, jika pendapatan daerah adalah pemasukan, lalu juga belanja daerah adalah pengeluaran, itu tempat di mana uang daerah itu benar-benar bekerja dalam masyarakat. Dalam kasus ini belanja daerah kan difokuskan pada belanja modal berupa proyek infrastruktur jalan kan. Nah, di sini kita kan belajar mengenai prinsip-prinsip belanja daerah, yang dimana prinsip-prinsip belanja daerah itu kan harus efektif mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu juga ada efisien, biaya yang dikeluarkan itu proporsional lah dengan manfaatnya, dengan manfaat yang didapat. Nah, lalu yang ketiga ini ada akuntabel, yang dimana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
dalam kasus Binjai, proyek yang tidak selesai dan menyebabkan pemutusan kontrak itu menunjukkan apa ya, inefektivitas dalam belanja, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip belanja daerah. Lalu ketidakmampuan daerah membayar penuh kontraktor yang dimana hanya 30%, itu menunjukkan inefisiensi dalam perencanaan kas daerah. Lalu dugaan mafia tender ini mencoreng prinsip akuntabilitas gitu. Mungkin itu saja. itu Mungkin itu saja. Terakhir kita lihat dari sisi pembiayaan daerahnya. Kalau dari sisi pembiayaan daerah sebenarnya jika Pemkot Binjai itu tidak mampu gitu membayar kontraktor penuh dalam tahun anggaran belanja, seharusnya kan proyek ini tidak dilanjutkan gitu atau dialokasikan ulang. Nah, memaksakan proyek berjalan dengan hanya mengandalkan uang muka dan pembayaran parsial itu adalah perencanaan keuangan yang buruk gitu dan tentunya beresiko menciptakan sengketa hukum ataupun persis seperti yang terjadi gitu. Mungkin itu saja sih dari hasil analisis saya dari suatu studi kasus yang saya paparkan di Kota Binjai. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.